2020 dari Universitas Tadulako. Nama saya Cica Anissa, Stanbook A251-17009. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Nah, teman-teman, pembelajaran kita kali ini tentang ikatan kimia. Tentu teman-teman sekalian pernah mendengar atau sudah mengetahui apa itu ikatan kimia. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai pengertian dari ikatan kimia. Ikatan kimia adalah daya tarik atau ikatan antara atom, ion, atau molekul yang akan menyebabkan terjadinya pembentukan senyawa kimia. Teman-teman, sebelum kita lebih dalam mempelajari apa itu ikatan kimia, pertama-tama kita harus belajar tentang yang namanya kestabilan unsur dan struktur Lewis. Nah, kestabilan unsur, jika kita mendekatkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti gambar di samping. Nah, menurut teman-teman sekalian, manakah yang lebih nyaman, yaitu saat kita sendiri atau saat kita berkumpul dengan teman-teman? Nah, saya yakin 90% dari kita akan menjawab atau menyebutkan bahwa lebih senang berkumpul dengan teman-teman, karena sesuatu yang kita kerjakan bersama dengan teman-teman akan terasa lebih mudah kita kerjakan dibandingkan ketika kita mengerjakannya sendiri. Demikian pula dengan unsur-unsur. Unsur yang ada di alam itu kebanyakan tidak dalam keadaan bebas, akan tetapi unsur-unsur tersebut akan saling berikatan. Contohnya yaitu senyawa H2O. Senyawa H2O terdiri dari dua unsur, yaitu unsur H dan unsur O. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang kestabilan unsur, saya akan memaparkan tujuan pembelajaran saya kali ini, yaitu ada 4 tujuan pembelajaran. Teman-teman bisa melihat. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke materi, yaitu kestabilan unsur. Unsur-unsur biasanya ditemukan di alam itu dalam keadaan tidak stabil, dan unsur-unsur tersebut cenderung untuk membentuk senyawa yang lebih stabil. Pembentukan senyawa ini terjadi melalui ikatan kimia. Ikatan kimia yang terdapat dalam senyawa dapat berupa ikatan ion dan ikatan kovalen. Unsur-unsur pada sistem periodik unsur umumnya tidak stabil, maka untuk mencapai kestabilannya, unsur-unsur tersebut cenderung untuk berikatan. Pada tabel sistem periodik unsur terdapat golongan yang dimana unsur-unsurnya itu stabil, yaitu gas mulia. Gas mulia terdapat pada golongan 8A dengan 2 elektron pada kulit terluar untuk helium dan 8 elektron pada kulit terluar untuk neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, teman-teman, kita melihat gambar yang dimana gambar ini merupakan konfigurasi dari gas mulia. Di gambar terdapat unsur helium dengan nomor atom 2, elektron valensinya juga 2, kemudian itu neon, nomor atomnya 10, konfigurasinya 28, elektron valensinya 8, argon, nomor atomnya 18, elektron valensinya 8, kemudian ada kripton, nomor atomnya 36, konfigurasi elektronnya 28, 18, 8, elektron valensinya 8. Dan yang terakhir ada xenon, nomor atomnya 54, konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 18, 18, 8. Elektron valensinya 8. Nah, golongan gas mulia ini
terluarnya yang sering disebut dengan inner. Dari konfigurasi tersebut, Kossel dan Lewis membuat suatu kesimpulan bahwa konfigurasi elektron atom-atom akan stabil bila jumlah elektron terluarnya itu 2, yang kita kenal dengan aturan duplet, atau 8 elektron pada kulit terluar, yaitu yang biasa kita sebut juga aturan oktet. Untuk mencapai keadaan stabil seperti gas mulia, maka atom-atom tersebut untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, maka atom-atom membentuk konfigurasi seperti gas mulia. Dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembentukan ion dan pemakaian elektron secara bersama. Pembentukan ion. Dalam membentuk ion, suatu atom akan melepas atau mengikat elektron. Atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah, misalnya atom-atom dari golongan 1A dan 2A dalam sistem periodik unsur, akan cenderung untuk melepaskan elektronnya. Sedangkan atom-atom yang mempunyai afinitas elektron yang besar, misalnya pada golongan 6A dan 7A dalam sistem periodik unsur, akan cenderung mengikat elektron. Di sini saya akan memberikan contoh unsur yang melepaskan elektron. Di sini saya akan tuliskan melepaskan elektron. Melepaskan elektron. Unsur yang melepaskan elektron, kita ambil contoh yaitu unsur natrium. Natrium mempunyai nomor atomnya 11 dengan konfigurasi yaitu 2, 8, 1. Natrium berasal dari golongan 1A. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa natrium ini merupakan unsur yang tidak stabil karena kita melihat bahwa elektron valensi atau elektron yang terdapat pada kulit terluar dari natrium hanya 1. Sementara untuk mencapai keadaan stabil, elektron terluar atau elektron valensi itu harus memenuhi aturan duplet dan aturan oktet, yaitu di mana elektron valensinya 2 atau 8. Nah, untuk mencapai kestabilan, maka natrium ini akan melepaskan 1 elektron pada kulit terluar untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia yaitu Ne. Saya tuliskan di sini ya, teman-teman. Ne dengan konfigurasi elektronnya 2, 8. Nah, natrium akan melepaskan 1 elektron, maka reaksi yang terjadi yaitu Na menjadi Na plus ditambah 1 elektron. Yang kedua yaitu B menangkap atau menarik elektron. Kita ambil contoh unsur yang menarik elektron itu, misalnya Cl. Cl nomor atomnya 17 dengan konfigurasi 2, 8, 7. Nah, teman-teman, Cl ini juga merupakan unsur yang belum stabil karena hanya terdapat 7 elektron valensi, 7 elektron pada kulit terluarnya. Sementara untuk mencapai suatu kestabilan, dia harus memenuhi aturan oktet.
yaitu 8 elektron valensi pada kulit terluar. Maka sel ini akan cenderung untuk menarik satu elektron agar elektron valensinya ini 8. Maka untuk itu reaksi yang terjadi dari Cl ini yaitu Cl17 ditambah 1 elektron akan menghasilkan Cl-. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu struktur Lewis. Struktur Lewis digambarkan dengan memberikan sejumlah titik yang mengelilingi atomnya. Biasanya digambarkan dengan tanda titik atau tanda X. Setiap titik mewakili 1 elektron pada kulit terluar atom tersebut. Nah, kita melihat gambar. Nah, gambar ini struktur Lewis unsur golongan 8A yang memenuhi aturan duplet dan aturan oktet. Kita melihat dari unsur helium yang memiliki nomor atom 2, elektron valensinya 2, struktur Lewisnya itu helium dikelilingi 2 titik yang bertanda bahwa hanya terdapat 2 elektron valensi. Kemudian ada neon, nomor atomnya 10 dan elektron valensinya 8. Maka struktur Lewis dari neon ini yaitu 8 dikelilingi oleh 8 titik. Kemudian begitu selanjutnya pada argon yang memiliki nomor atom 18, elektron valensinya 8, maka struktur Lewis dari argon ini dikelilingi oleh 8 titik. Begitu juga pada unsur kripton, xenon, dan radon. Selanjutnya, selain gas mulia, struktur Lewis unsur golongan 1A sampai dengan 7A adalah sebagai berikut. Kita melihat pada tabel, di golongan 1A ada unsur natrium dengan nomor atom 11, konfigurasinya yaitu 2, 8, 1. Maka struktur Lewisnya adalah Na 1 titik karena hanya memiliki 1 elektron valensi. Kemudian di golongan 2A ada magnesium, konfigurasinya yaitu 2, 8, 2. Maka struktur Lewisnya adalah Mg berapa titik? Ya, 2. Nah, selanjutnya kita ke golongan 3A, ada aluminium, nomor atomnya 13, konfigurasi elektronnya 2, 8, 3. Maka struktur Lewisnya yaitu Al 1, 2, 3. Golongan keempat ada silikon, nomor atomnya 14, konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 4. Maka struktur Lewisnya terdapat 4 titik. Silikon 1, 2, 3, 4. Kemudian pada golongan 5A ada fosfor, nomor atomnya 15, konfigurasi elektronnya 2, 8, 5. Maka struktur Lewisnya yaitu fosfor 1, 2, 3, 4, 5. Di golongan 6A ada ada belerang atau sulfur, nomor atomnya 16, konfigurasinya 2, 8, 6. Maka struktur Lewisnya yaitu sulfur
terdapat 6 titik ya, teman-teman. 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Cl. Cl nomor atomnya 17, maka konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, struktur Lewisnya yaitu Cl dikelilingi oleh 7 titik yang pertanda bahwa itu adalah elektron valensi. Nah, struktur Lewis, maksudnya struktur Lewis ini digunakan untuk mempermudah dalam menggambarkan terbentuknya ikatan kimia antara unsur. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi pembelajaran kita tentang kestabilan unsur dan struktur Lewis. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kestabilan unsur apabila suatu unsur memiliki konfigurasi elektron seperti konfigurasi elektron pada gas mulia. Unsur yang belum stabil akan melepaskan atau menerima elektron sehingga konfigurasi elektronnya menyerupai konfigurasi elektron seperti gas mulia golongan 8A. Kemudian struktur Lewis yaitu yang biasa kita kenal dengan rumus Lewis adalah suatu pola yang menggambarkan elektron valensi dari suatu atom yang dipakai untuk membentuk ikatan kimia. Itulah pembelajaran dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata ataupun bahasa dari saya. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.